orang yang terus belajar itu pasti dia akan bertumbuh. Ya, sama juga kayak di konsepnya di organisasi itu kan, kalau organisasi itu ada budaya learning organization, pasti organisasi itu bertumbuh. Karena orang-orang di dalamnya itu suka belajar, suka saling menginspirasi, ada gagasan-gagasan baru. Pasti organisasi itu akan bertumbuh. Nah, sama juga dengan yang dimaksud dengan di buku ini itu, ketika orang terus belajar, maka dia akan memiliki potensi untuk bertumbuh lebih besar. Dan ketika dia tumbuh lebih besar, maka dia akan mulia. Dan atas kemuliaannya itu dia akan bisa bermanfaat bagi banyak orang, memberikan kemanfaatan bagi banyak orang, yang itu akan menjadi uang saku baginya, tabungan baginya untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya. Kali ini kita kedatangan orang hebat dari Kabupaten Malang, Pak Puguh Wiji Pamungkas. Beliau adalah owner dan founder dari Wajah Usada, sebuah rumah sakit yang sedang berkembang pesat di Kecamatan Wajah. Dan mungkin nanti akan se-Indonesia, Mas, ya. Amin, amin, amin. Nah, baru 1 tahun tapi sudah sangat luar biasa, terus tumbuh, terus berkembang. Nah, kita sekarang akan membahas soal buku terbaru dari Mas Puguh, yaitu buku Merawat Optimisme dan merencanakan kemustahilan. Nah, ini kayaknya menarik, Mas, dari judulnya. Buku ini berisi 75 tulisan dan terbit September 2022 kemarin. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas, gimana proses lahirnya buku ini? Kalau dari judulnya ini kan soal buku, lebih ke buku bisnis, motivasi, cinta dan karir gitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Mas Puguh, silakan. Siap. Terima kasih, Mas Torik, atas kesempatannya. Jadi saya memutuskan untuk menulis buku Merawat Optimisme Merencanakan Kemustahilan ini adalah akumulasi dari pemikiran saya selama bertahun-tahun begitu. Jadi dari saya bertemu orang, saya bertemu dengan tokoh, saya bertemu dengan orang sukses, saya bertemu dengan banyak guru, termasuk juga selama kurang lebih 10-12 tahun perjalanan saya menikah dan kemudian membangun bisnis bersama. Jadi saya kebetulan sama istri itu setelah lulus kuliah, saya tidak bekerja menjadi employee, maksudnya tidak menjadi karyawan, dan memutuskan untuk di tahun pertama setelah menikah itu merintis bisnis begitu. Nah, ternyata memang ketika saya setelah 5, 6, 7 tahun, 10 tahun perjalanan membangun bisnis bersama istri itu, kok ceritanya macam-macam begitu. Dan rata-rata ceritanya itu adalah berakhir di tengah jalan ketika orang memulai bisnis bareng dengan pasangan. Pasti salah satu ada yang diparkir begitu karena alasan ngurus anak, ngurus rumah tangga, dan konflik yang tidak bisa dipecah antara urusan rumah tangga dan bisnis begitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menulis buku ini bahwa saya menemukan benang merah orang-orang yang sampai di level kesuksesan, kemuliaan. Saya sebut di sini kemuliaan dunia, ya, untuk mendapatkan kehormatan akhirat itu ternyata adalah orang-orang yang bisa memadukan antara bisnis, cinta, dan karir begitu. Nah, rata-rata mereka itu memang start from zero, yang kemudian dia memiliki kemampuan untuk mendesain, untuk kemudian menskema apa yang menjadi rencana-rencana dalam karir dan hidupnya itu, sehingga dengan rencana-rencana itu dia mampu meraih kesuksesannya tadi itu. Ada salah satu yang menginspirasi saya itu adalah hampir sebagian banyak orang yang saya temui itu rata-rata mereka ini kok dari orang-orang yang berketerbatasan, limitation gitu. Jadi baik secara ekonomi, background keluarga,
kemudian background masyarakat dan seterusnya. Mereka ini rata-rata dari asal muasalnya dari orang yang memiliki keterbatasan. Tetapi ternyata dengan kegigihan, dengan semangat yang mereka miliki, dengan ketekunan yang mereka miliki, dan termasuk yang saya sebut tadi itu dengan desain karir yang mereka buat tadi itu, ternyata dia bisa sampai ke level kesuksesannya tadi itu. Nah, itu akhirnya saya tulis jadi satu. Ternyata ketika kita membicarakan tentang bisnis, maka tidak bisa dipisahkan dengan cinta. Dan ketika kita membicarakan tentang karir, maka juga tidak bisa dipisahkan dengan cinta dan kemudian mendesain ilmu-ilmu entrepreneurship yang memang harus kita miliki. Kira-kira begitu. Mas, ini berarti kan berbisnis dengan istri ya, couple-planner kira-kira gitu. Betul, nah, ya. Itu kan jodoh itu kadang ini Mas ya, bukan ada banyaknya kesamaan tapi banyaknya perbedaan. Betul. Dan itu bisa melengkapi gitu. Iya. Ya. Kalau Mas Pugu merasa nggak apa yang dimiliki istri itu tidak dimiliki Mas Pugu, atau sebaliknya mungkin dalam sikap misalnya itu ada yang seperti itu nggak? Iya. Jadi ketika kita mengawali pernikahan itu dan kebetulan kita menikahnya dijodohkan begitu sama guru ngaji, dan tahun pertama itu memutuskan berbisnis. Di tahun pertama itu juga saya menjumpai perbedaan yang sangat runcing begitu antara saya dan istri begitu. Nah, tetapi perbedaan yang runcing itu saya maknai sebagai sesuatu yang saya harus mengedukasi dia gitu. Jadi kalau bahasanya saya harus mengcoaching dia gitu. Dari yang orangnya introvert yang memang bahkan dulu jangankan berbisnis begitu, bertemu dengan orang, komunikasi dengan orang saja sangat susah begitu. Tetapi saya meyakini setiap orang itu pasti punya sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya, yang ketika kita bisa mengaktifasi kelebihannya itu, maka dia akan menjadi orang yang luar biasa. Nah, ternyata terbukti ya dari perjalanan demi perjalanan itu ya memang tidak gampang. Jadi butuh ngasih tahu itu berkali-kali begitu. Harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, diberi contoh, diberi ini berkali-kali sampai kemudian menjadi sebuah pemahaman, menjadi sebuah kesepahaman yang itu membuat kita semakin enjoy dalam menjalaninya begitu. Sampai hari ini kebetulan istri ini jadi direktur rumah sakit ya, dan mengurusi daily activity di rumah sakit, dan tidak ada yang kemudian merasa terdolimi begitu. Saya juga tidak merasa terdolimi, anak-anak juga demikian, dan roda di perusahaan juga tetap berjalan begitu. Saya pikir itu. Nah, jadi Mas, mungkin kalau introvert itu bisa jadi sebuah kelemahan ya dalam bisnis, atau kan ya saya pernah baca di CNBC itu bahwa kebanyakan pengusaha sukses itu mayoritas malah introvert. Nah, apa kelebihan dari introvert yang dimiliki oleh istri gitu, apa Mas? Iya, jadi salah satu yang saya temukan itu orangnya itu detail. Jadi saya tipe orangnya itu visioner, tetapi agak kurang memiliki kemampuan untuk mendetailkan sesuatu. Nah, padahal ketika kita berbisnis itu, kita butuh itu transform dari gagasan besar menjadi sesuatu yang kemudian applicable begitu. Applicable itu berarti disusun secara rapi. Jadi kalau bahasanya itu mungkin SOP, bahasanya itu mungkin Renstra, bahasanya itu mungkin rencana-rencana kerja, deadline, timeline. Nah, itu yang dimiliki oleh istri saya. Ternyata dia memiliki kemampuan di situ begitu. Yang dulu ini tidak disadarinya bahwa dia punya kemampuan di situ, termasuk juga kemudian mendetailkan apa yang kemudian menjadi rencana-rencana dari strategi kita gitu. Oke Mas Pugu, kembali ke buku. Siap. Ini kan 75 tulisan Mas ya. Ya. Itu sebelumnya tercecer di banyak tempat, tayang di banyak media gitu, dan dijadikan satu gitu Mas. Ya. Dan ini kenapa Mas Pugu kan sibuk ya, menjadi seorang pebisnis yang sibuk, kenapa masih menyempatkan menulis gitu? Apa yang Mas Pugu dapat ketika menulis gitu? Iya, jadi saya kegemaran menulis itu sejak kuliah. Jadi dulu itu saya ikut di Persma.
Jadi sempat menjadi pimret di salah satu majalah fakultas dulu. Jadi kegemaran menulis itu memang sudah sejak dulu begitu. Sempat terhenti agak lama setelah lulus itu, tetapi bangkit lagi setelah kemudian saya, ya sekali lagi kalau sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan sejak lama itu pasti akan muncul lagi begitu. Sehingga membiasakan nulis gitu. Jadi membiasakan rajin lagi nulis terutama di Facebook. Ya di Facebook itu saya pokoknya setiap hari pasti harus nulis gitu. Bagi saya itu menulis itu membuat kita semakin hari semakin pintar gitu. Ini memang buku ini saya kumpulkan dari tulisan-tulisan saya yang saya publis di beberapa media, termasuk di media sosial saya. Kemudian saya jadikan satu yang temanya sama begitu sehingga bisa terbit. Oke, siap Mas. Dan ini Mas, menulis kan ada kaitannya dengan membaca gitu. Berarti pas buku sampai sekarang iya betul, tetap membaca gitu. Betul. Jadi memang kenapa orang itu bisa menulis, pasti dia mengasupi dirinya dengan membaca. Saya membaca setiap hari. Bahkan saya seminggu itu 2-3 kali ke Gramedia ngajak anak-anak. Jadi untuk beli buku. Jadi di rumah saya itu rumahnya penuh dengan buku. Selain baca buku juga saya baca di online begitu, atau kemudian mendengarkan. Kalau sekarang kan karena sudah era digital ya, kadang mendengarkan dari YouTube, kadang kan sekarang channel-channel YouTube yang luar biasa itu kan banyak sekali ya, yang mungkin lebih ke ensiklopedi, lebih kepada motivasi, lebih kepada listen bisnis, lebih kepada akademis, itu kan banyak sekali. Nah itu yang sering, jadi hampir setiap hari. Bahkan saya punya kebiasaan itu sebelum tidur itu mesti baca berita dulu biasanya. Entah itu baca berita di TikTok atau di itu mesti baca dulu terkait hal-hal yang baru begitu. Nah proses membaca dan menulis ini terkait dengan bisnis ada cukup menunjang apa enggak Mas? Menurut Mas Buku gimana? Kalau saya sih begini, dalam salah satu kaidah bisnis itu ada namanya corporate branding ya. Kalau kita berbicara corporate branding itu tidak hanya sekedar kualitas layanan di bisnis itu, tetapi ketika kita berbicara corporate branding itu juga kita berbicara tentang branding si owner, branding representasi pemilik begitu. Orang akan attract gitu. Ini ilmu ini saya dapatkan dari Grounded Based Coaching. Jadi ternyata ada korelasinya. Orang itu suka menulis, orang itu kemudian menjadi public figure begitu terhadap pertumbuhan bisnis begitu. Karena sekali lagi ketika seseorang itu mempresentasikan kualitas dirinya, ya dalam hal ini mungkin menulis ya, membuat buku dan seterusnya, itu orang akan semakin memberikan approval. Oh ya, ternyata memang orang ini yang maka layak kalau perusahaannya bertumbuh begitu, karena memang orangnya memiliki kompetensi begitu. Dan orang juga akan melihat begitu ya, seberapa kuat ini kita begitu. Makanya saya menulis setiap hari, menulis. Dan ini insya Allah bulan Agustus saya akan menerbitkan buku kedua saya, lebih ke tema leadership ya. Jadi sudah terkumpul beberapa tulisan. Juga saya kumpulkan dari tulisan-tulisan saya yang setiap hari saya tulis, yang nanti semoga pas 17 Agustus bisa di launching tentang leadership itu. Oke, siap. Mas, buku ini menurut Mas baik dibaca oleh siapa aja Mas? Jadi apakah hanya khusus pebisnis atau siapa aja Mas? Saya pikir karena hampir semua orang yang berbisnis itu akan bertemu dengan masalah yang pertama itu terkait dengan dia akan berjumpa dengan tantangan, ya kan? Pasti itu. Pasti dia akan bertemu dengan tantangan karena setiap kali dia mau naik ke level growth yang baru, level yang baru atau scale up yang baru, dia akan bertemu dengan tantangan. Dan di setiap tantangan itu dia harus beradaptasi. Ya, harus beradaptasi terhadap tantangan itu. Nah, adaptasi ini yang kemudian membutuhkan salah satunya cinta tadi itu, support dari keluarga, support dari istri, support dari anak-anak begitu. Yang saya maknai di sini di banyak tulisan saya tentang di bab kedua ya kalau nggak salah tentang cinta-cinta itu. Yeah.
Saya menyebutkan di salah satu itu mungkin ada cinta itu menumbuhkan, cinta itu membuat seseorang menjadi lebih berani, cinta itu menjadi obat dan seterusnya. Yang itu kemudian menjadi semacam kayak energi baru bagi orang yang sedang bertumbuh itu untuk semakin melesat begitu. Makanya dia butuh butuh support dari sisi pasangan, cinta dan tadi itu. Nah, tetapi juga dia butuh kemampuan untuk menyusun strategi tadi itu. Makanya di bab ketiga, 4, 5 saya lebih banyak berbicara tentang strategi-strategi yang harus well prepare, well managed, well organized dan seterusnya tadi itu. Termasuk juga kemampuan kita dalam beradaptasi. Jadi kalau berbicara ini cocoknya dibaca oleh siapa? Saya pikir yang paling utama para pebisnis. Kemudian para ayah, ini cocok ini. Para istri, ini juga cocok gitu. Para pasangan muda yang mau menikah ini juga cocok gitu. Karena kadang itu kan kita memaknai menikah itu kan juga menikah itu adalah sesuatu ritual yang nanti ketika sudah menikah, istri itu diposisikan di tempat yang disfungsi begitu. Jadi cukup jadi momong anak gitu, menyiapkan masa. Padahal istri kita, apalagi kalau istri kita ini seorang lulusan S1 atau S2 begitu, itu kan sangat sayang sekali. Padahal dia dia punya potensi itu padahal kan. Nah, itu juga saya tulis di situ, termasuk ketika saya memberikan support kepada istri sehingga dia bisa bertumbuh, muncul keunggulan-keunggulan dalam dirinya itu begitu. Siap. Nah, ini menarik sekali, tapi kalau saya garis bawahi di sini kan salah satunya kan bagaimana orang bisa terus tumbuh dan terus belajar kira-kira gitu. Nah, itu apa yang menurut Mas Pugu orang agar bisa terus tumbuh, terus belajar, ini apa ya kunci yang ada di dalam buku ini apa, Mas Pugu? Jadi begini, kita itu kan masing-masing di antara kita ini kan punya mandat ya, punya mandat sebagai seorang manusia yang diberikan mandat oleh Allah SWT yang sudah kemudian menciptakan kita untuk untuk beribadah. Nah, pengertian ibadah itu adalah ketika kita mampu bukan hanya sekedar ritualitasnya saja, tetapi ibadah yang kita maknai itu adalah lebih dari itu. Ketika kita mampu memberikan kemanfaatan bagi orang lain, begitu kira-kira. Nah, mendesain kemuliaan yang saya maksud itu adalah ketika kita itu memiliki habit continually learning, belajar yang terus-menerus, maka kita akan, orang yang terus belajar itu pasti dia akan bertumbuh. Ya, sama juga kayak di konsepnya di organisasi itu kan, kalau organisasi itu ada budaya learning organization, pasti organisasi itu bertumbuh. Karena orang-orang di dalamnya itu suka belajar, suka saling menginspirasi, ada gagasan-gagasan baru, pasti organisasi itu akan bertumbuh. Nah, sama juga dengan yang dimaksud dengan di buku ini itu, ketika orang terus belajar, maka dia akan memiliki potensi untuk bertumbuh lebih besar. Dan ketika dia tumbuh lebih besar, maka dia akan mulia. Dan atas kemuliaannya itu dia akan bisa bermanfaat bagi banyak orang, memberikan kemanfaatan bagi banyak orang, yang itu akan menjadi uang saku baginya, tabungan baginya untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat, kira-kira begitu. Siap. Menarik. Nah, itu ini Mas, bagi di dalam Islam itu kan ini Mas, kadang ada anggapan ya, jadi anggapan dari orang bahwa kekayaan itu ketika orang mengejar kekayaan itu akan menjauhi orang dari akhirat. Iya, betul. Begitu juga sebaliknya. Kalau Mas Pugu menganggap kekayaan itu sebagai sebuah apa, Mas? Kalau saya menganggap kekayaan harus diraih, begitu. Karena menurut saya akan lebih banyak ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan ketika kita berkelimpahan. Saya pikir itu ada cerita yang saya tulis juga kapan hari di Koran Abed ya, tentang kisahnya Imam Syafi'i ketika bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal dan kemudian ketemu dengan murid-muridnya itu yang ternyata dia ini sangat kaya raya begitu. Ya, sangat kaya raya, dan ini menjadi salah satu kaidah menurut saya
bahwa ketika kita kemudian memiliki keberlimpahan, maka kesempatan kita untuk memberikan kebermanfaatan itu akan lebih banyak. Cerita Utsman bin Affan ketika membeli sumurnya orang Yahudi itu kan menjadi salah satu apa ya, tesis yang kemudian diamini begitu. Coba waktu itu kalau tidak ada orang kaya seperti Utsman bin Affan, orang Madinah kan kesusahan begitu. Air tidak ada dan kemudian waktu itu kondisinya paceklik dan seterusnya. Dan memang tidak bisa kita pungkiri hampir semua aktivitas-aktivitas yang kemudian terkait dengan terkait dengan kita bisa memberikan kontribusi yang banyak itu ya pasti butuh banyak uang kan begitu. Maka kalau bagi saya kekayaan ya harus diraih gitu. Kita harus menjadi generasi yang kemudian menjadi kaya raya menurut saya. Memang ada beberapa anggapan ya, bahkan saya nggak tahu ini apakah desain atau bagaimana ya. Jadi seolah-olah orang Islam ini nggak boleh kaya begitu. Biar yang kaya yang lainnya begitu. Ini kan keliru ya, salah kaprah. Jadi menurut saya orang Islam harus kaya begitu. Kita harus menjadi seorang Muslim yang kaya raya. Sehingga dengan kekayaan, dengan keberlimpahan, dengan kaya rayanya kita itu mampu memberikan manfaat yang lebih banyak. Saya bertemu dengan banyak, ya saya tulis juga di buku ini, salah satunya itu dengan ada tokoh di Blitar yang pemiliknya banyak pom bensin, apa ya, saya lupa namanya itu siapa itu. Dia itu punya ribuan karyawan dan setiap hari itu ngasih makan orang, begitu. Sama juga ke Jember, saya ketemu dengan tokoh masyarakat luar biasa. Setiap Jumat dia itu memberi makan puluhan ribu orang, dikasihkan di masjid-masjid. Dia pengusaha tekstil. Dan saya banyak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Saya menyimpulkan, iya kalau orang nggak kaya nggak akan bisa kayak gitu begitu. Kira-kira begitu Mas Torik. Nah dari orang-orang yang Mas temui, mungkin itu juga ditulis itu apa Mas yang benang merahnya yang bisa kita pelajari dari mereka itu apa Mas? Ya, jadi yang pertama itu tadi itu yang saya sebut di awal itu, rata-rata ternyata mereka itu bukan terlahir dari orang yang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka rata-rata adalah pemilik kegigihan, pemilik ketekunan, pemilik passion yang tinggi, semangat yang tinggi. Kemudian mereka ini rata-rata ya tadi itu memiliki kemampuan untuk merencanakan kemustahilan tadi ini yang saya sebut sebagai merencanakan kemustahilan. Kenapa merencanakan kemustahilan? Loh, karena mereka itu dulu bukan orang apa-apa, terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tetapi karena dia tadi itu memiliki cita-cita dan harapan yang tinggi, hasrat yang luar biasa, cita-cita yang tinggi, dan dia membuat desainnya begitu. Setelah ini aku harus seperti ini, ada harus seperti ini, aku harus seperti itu, sehingga dia sampai kepada level kekayaan, kemuliaan, keberlimpahannya tadi itu. Jadi ternyata dia bukan begitu aja jadi kaya, tetapi dia memang merencanakan dia untuk menjadi kaya begitu. Kira-kira begitu. Oke, kalau menurut Mas Bungkus antara kegigihan, nah, di sini ada judulnya kegigihan ekstrim ya, kerja keras dan lain sebagainya. Antara itu dengan dengan hal lain, keberuntungan, kekuatan doa, itu lebih penting mana Mas? Atau dua-duanya harus seimbang? Ada kaidah kalau di grounded itu namanya genus of n. Genus of n itu ya dua-duanya begitu, semuanya. Ya menurut saya ada sebuah istilah itu begini yang disampaikan di William Yang di bukunya Taipan itu. Ternyata kenapa orang-orang Taipan itu bisa bisa menjadi kaya? Karena mereka itu memiliki kesiapan ketika ada kesempatan gitu. Jadi mereka itu selalu siap. Jadi ketika ada opportunity datang itu dia sudah siap gitu. Nah masalahnya kan kadang kita ini nggak siap gitu. Ketika ada opportunity, ketika ada peluang, nggak siap begitu untuk mengambilnya begitu, ragu, tidak berani, takut gitu, was-was. Itu yang kemudian akhirnya opportunity itu hilang begitu aja. Nah di bukunya saya tulis juga kayaknya di situ. Katanya William Yang itu kenapa orang-orang Taipan itu bisa sukses karena dia selalu siap gitu, selalu siap, kapanpun dia siap. Jadi kalau ditanya apakah porsinya tentang kegigihan, doa, keberuntungan, ya saya pikir semuanya ya. Jadi keberuntungan itu adalah bertemunya
kesiapan dengan peluang yang ada. Jadi orang itu kan beruntung karena dia bertemu dengan peluang. Nah, peluang yang apa? Peluang yang diambil dan dieksekusi. Saya pikir itu. Nah, Mas, kalau saya lihat Mas Pugu ini kan ini ya, sama seperti saya melihat mungkin tokoh-tokoh besar Bill Gates itu kan gimana ya? Mereka itu punya bara semangat yang tidak pernah padam gitu, meskipun juga ada kegagalan dalam pasti. Nah, itu gimana Mas untuk semangat itu agar tidak pernah padam, itu apa yang dilakukan Mas Pugu, mungkin dilakukan istri, apa Mas? Iya, jadi makanya saya tulis di sini ada cinta itu. Saya pikir salah satu kenapa cinta itu menjadi salah satu kaidah yang mutlak ada ketika kita menjalani proses menuju kesuksesan atau cita-cita yang kita harapkan itu, karena ketika kita menjalani proses perjalanan menuju cita-cita yang kita harapkan itu, kita kan pasti bertemu dengan tantangan, bertemu dengan rintangan dan seterusnya, kegagalan dan seterusnya. Dan yang paling bisa, salah satu yang bisa menjadi obat itu adalah ya support dari pasangan. Saya pikir itu. Ya, makanya di risetnya Napoleon Hill di awal abad 19 di bukunya Think Rich Grow Rich itu kan salah satu yang menyebabkan menurut risetnya selama 20 tahun di 500 orang kaya itu kan, salah satu yang membuat orang kaya menurut risetnya itu kan hubungan cinta, begitu. Hubungan cinta, hubungannya dia dengan pasangannya, hubungannya dia dengan istrinya, hubungannya dia dengan pasangan hidupnya. Karena setiap kali seseorang itu berjumpa dengan kegagalan, pasti stres, ya, pasti dia terguncang hatinya, nggak karu-karuan kan begitu. Nah, yang bisa mengobati siapa? Ya, istrinya begitu. Yang bisa mengobati adalah orang terdekatnya begitu. Nah, ini yang mungkin tidak banyak dijumpai ya. Kadang itu kan orang sudah di luar sana itu bergelut dengan kerasnya dunia. Ketika pulang justru malah menemui istrinya yang yang berkebalikan begitu, tidak support dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian kenapa saya tulis itu. Saya terinspirasi dengan kisahnya Presiden B.J. Habibie. Ya, mungkin kita juga banyak tahu ya. Saya tulis juga di itu. Salah satu ketika yang dikisahkan kan dia di bukunya itu kan, salah satu orang berharga bagi dirinya itu kan istrinya, Bu Ainun itu kan. Bahkan ketika Bu Ainun meninggal itu kan itu kan sempat stres ya Pak B.J. Habibie itu, dan kemudian dia menulis yang di dalam tulisannya itu intinya dia memang rindu dengan istrinya begitu. Jadi memang selama yang kemudian diabadikan di filmnya itu ya, yang membuat dia menjadi melesat dan melejit karirnya itu ya memang istrinya begitu. Kira-kira begitu Mas Toy. Jadi bisa jadi ini Mas ya, kalau saya lihat Tuhan itu berpasangan-pasangan itu tidak hanya dalam hal rumah tangga sebenarnya, tapi tidak hanya dalam hal biologis, ya, dalam sikap, lalu betul, dalam hal bisnis saling mengingatkan itu, karena itu juga penting gitu. Akan memproduksi gairah energi baru di dalam kehidupan kita begitu. Makanya menikah itu kan tidak hanya sekedar pertalian suci yang kemudian diikrarkan secara ritual begitu aja, tetapi itu menjadi salah satu tempat bagi kita untuk saling meningkatkan potensi, saling mengasah kemampuan, menumbuhkan yang kita punya. Kira-kira begitu yang saya tulis di buku saya. Oke, Mas Pugu, ini kalau dari buku ini juga Mas Pugu ini mencerminkan luasnya jaringan. Nah, saya lihat yang mengasih pengantar juga banyak, dari media, dari toko bisnis, dari akademisi. Nah, itu gimana Mas Pugu, mungkin tipsnya merawat jaringan dan membuat jaringan itu, dan itu apakah penting juga untuk bisnis? Jadi saya ini salah satu orang yang sangat suka sekali belajar dari orang begitu. Saya sangat suka sekali. Waktu kuliah S2 itu saya bertemu dengan banyak guru besar begitu. Saya tanya begitu, saya kemudian mencari inspirasi dari beliau-beliau ini. Itu yang kemudian saya lakukan. Makanya saya sangat senang sekali. Termasuk ketika sekarang saya diamanai jadi Presiden Nusantara Gilang Gemilang, saya manfaatkan betul untuk menjadi sumber inspirasi. Saya mencari inspirasi, bertemu dengan banyak orang, banyak tokoh yang kemudian bukan hanya sekedar untuk kenal, tetapi juga saya mengambil banyak pelajaran dari mereka begitu.
Kira-kira itu. Nah, apakah ada hubungannya dengan bisnis? Ya jelas, ya kan, pasti. Karena salah satu kaidah kalau kita tadi nyambung di corporate branding tadi itu, orang ketika tahu bahwa saya adalah pemilik dari Rumah Sakit Wajo Husada, minimal dia akan mereferensi, kan begitu. Dia akan mereferensi, oh itu loh, ada teman saya punya rumah sakit, kalau berobat di sana begitu. Pasti ada korelasi. Makanya kenapa salah satu kaidah di dalam bisnis itu kan kita harus exploiting network. Exploiting network itu berarti kita mencari mengeksploiting sebanyak-banyaknya jaringan, kan begitu. Jaringan itu kan bisa berarti institusi atau orangnya atau tokohnya. Dan yang terpenting dari exploiting network adalah harnessing. Jadi dimanfaatkan, dioptimalkan betul begitu. Jadi termasuk saya bertemu dengan beberapa ini, ada Prof. Yupono ini, beliau selain jadi guru besar, beliau itu juga pemilik rumah sakit di Malang. Kalau Prof. Bona ini beliau direktur Pasasarjana di Unmer, Bu Dr. Wiyarni ini juga sama direktur Pasasarjana. Kalau Pak Haji Agung ini beliau yang punya itu HNI, HPAI, herbal itu. Mas Salim Suharis ini presiden AGCI, Asosiasi G-Coach, termasuk yang terakhir ini yang tadi saya ceritakan itu Kiai Muhammad Muafi, ya, keluarga besar pengasuhnya di Nazatul Tulab Sampang. Jadi memang hampir semua begitu. Sampai makanya termasuk yang sekarang ini kan juga sama. Saya berteman dengan Mas Torik, saya berteman dengan siapa aja begitu. Semua orang, semua jenis manusia saya berteman gitu. Karena bagi saya semakin banyak teman, semakin banyak kolega, semakin banyak mitra, semakin banyak network, saya pikir akan semakin banyak peluang kita untuk semakin lebih baik. Oke. Mas, mungkin pesan bagi anak muda yang ini Mas, juga dari berbagai profesi yang ini kan buku ini kan juga bisa sebagai ini Mas ya, branding ya. Jadi dokter yang menulis kan semakin memperkuat posisi dia sebagai dokter, bagi juga arsitek dan lain sebagainya. Nah, ada pesan nggak Mas bagaimana agar orang bisa menghasilkan sebuah buku gitu? Nah, apa yang mungkin yang perlu mereka lakukan? Misal nulis ditarget sehari berapa lembar atau kalau Mas Pugu ada tips trik nggak? Iya, jadi kalau saya itu pokoknya setiap hari harus menulis begitu. Menulis entah itu di sosial media, entah itu di mana, pokoknya dipaksa harus menulis begitu. Dan saya pikir seperti yang disampaikan oleh banyak tokoh kita itu, menulis itu adalah pekerjaan keabadian, kan begitu. Jadi kita akan dikenal karena tulisan kita begitu. Jadi motivasi ini juga yang kemudian membuat saya terus menulis begitu. Nah, memang di era sekarang ini menjadi tantangan tersendiri dengan semakin mudahnya era globalisasi media sosial dan seterusnya itu, tidak banyak yang kemudian memiliki hasrat untuk menulis begitu. Nah, makanya ini menjadi tantangan, apalagi sekarang kan orang sudah baca itu kan orang kan lebih cenderung ke paperless sekarang ya, jadi pakai online, pakai ini ya. Tetapi bagi saya menulis di buku itu harus dilakukan betul, karena akan menjadi legacy bagi kita semuanya. Jadi kalau nanti kita semuanya sudah tua begitu, minimal ini menjadi legacy buat anak-anak kita, buat orang-orang yang pernah ada di kita begitu. Jadi ya menulis saja, menulis meskipun itu cuma 50 kata, 20 kata begitu. Seperti kita menulis WhatsApp begitu ya. Oke Mas Pugu, misal Mas Pugu melihat 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi melihat podcast ini, harapannya Mas Pugu ada di posisi seperti apa di bidang ini dalam hal kemuliaan dunia ini? Mas Pugu 5 atau sampai 10 tahun lagi itu bayangannya seperti apa? Iya, ini pertanyaan yang cukup menarik. Saya itu kebetulan suka mengoleksi foto, iya. Dan biasanya saya selalu buka-buka foto baik di HP ataupun di laptop saya itu. Saya itu kadang tertawa ketika saya melihat foto-foto saya 10 tahun yang lalu ketika baru mengawali buka toko obat. Dulu ketika baru buka toko obat dan barang-barangnya itu dipinjemi teman. Waktu itu sudah memiliki hasrat untuk suatu hari saya akan jadi besar gitu.
Nah ternyata memang ketika di posisi yang sekarang, ketika melihat yang dulu itu, oh ternyata begitu ya. Tentu kalau ditanya seperti itu tadi, ya harapan kita sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, kita akan memiliki obsesi, memiliki jaringan rumah sakit di seluruh Indonesia, ya. Kita memiliki kampus, ya, kampus kesehatan, kita memiliki sekolah, kita memiliki pesantren, ya, kita kemudian memiliki kontribusi yang lebih banyak kepada masyarakat begitu. Dan ini juga yang saya tanamkan ke anak-anak. Jadi kebetulan hari ini itu mungkin sudah 3 tahun ini kita berjalan itu kita punya kebiasaan wakaf Al-Quran. Ya wakaf Al-Quran ini setiap Jumat kita wakaf Al-Quran, keliling ke TPK-TPK, ke musola-musola, ke masjid-masjid. Kebetulan juga sudah ada legalnya, makanya di sini ada buku foundation ini. Nah, itu berapa setiap minggu berapa Al-Quran? Ya kurang lebih 20-30 begitu. Rutin kita lakukan begitu. Saya pikir ini suatu saat akan menjadi legacy begitu. Ternyata memang benar, ini belum lama. Yang kita kasihkan 3 tahun yang lalu itu setiap kali Ramadan mesti ada yang jabri. Pak, alhamdulillah Qur'annya jenengan bermanfaat, dipakai tadarus gitu. Itu kan, aduh, masya Allah kan begitu ya. Nah ini juga kalau ditanya, ini menjadi salah satu apa ya bahan bakar semangat bagi kita gitu. Ya Allah, kalau nanti kita semakin banyak kebermanfaatan yang kita berikan, itu akan menjadi legacy yang suatu saat akan kita dikenang oleh banyak orang. Kira-kira begitu. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Kita banyak belajar sore ini. Mungkin terakhir Mas, satu kata saja bagi anak-anak yang ingin sukses, ingin seperti Mas Pugu, 1 atau sampai 3 kata lah, apa yang harus mereka miliki gitu Mas. Jadi menurut saya kita semuanya harus kemudian memiliki optimisme dan rencanakan kemustahilan kita, karena dengan itu kita akan bisa sampai kepada level kesuksesan yang kita harapkan. Kira-kira gitu. Rawat optimismemu, rencanakan kemustahilanmu. Kira-kira itu. Ya, mantap. Jadi seperti ciri orang sukses yang lain, Mas Pugu ini selalu semangat. Ya, semoga teman-teman juga demikian. Ya. Siap. Itu saja mungkin dari saya. Kita banyak belajar. Semoga teman-teman juga banyak belajar juga dari Mas Pugu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.